Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat datang di minggu ke-15 setelah Trinitatis. Apa kabarnya adik-adik? Puji Tuhan, luar biasa. Yes. Puji Tuhan, kakak-kakak sekolah minggu juga dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Sebelum memulai ibadah, marilah kita bersatu dalam doa. Lipat tangan, tutupkan mata, dan tundukkan kepala. Allah Bapa di surga, terima kasih atas berkat-Mu yang melimpah sepanjang minggu ini. Kami juga bersyukur atas kesempatan untuk tetap melakukan ibadah sekolah minggu walau secara online. Hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang memberikan hikmat agar kami dapat menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Hari ini topik pembahasan kita adalah kasih sebagai identitas orang Kristen. Alkitabnya kita buka dulu yuk adik-adik. Nah, kita buka dari 1 Yohanes 4 ayat 7-8. Berhubung dengan kasih, apakah adik-adik masih mengingat kisah orang Samaria yang murah hati? Kita bahas sedikit ya. Nah, pada suatu hari adalah seorang Yahudi yang berjalan dari Yerusalem ke Yeriko. Di tengah perjalanannya, tiba-tiba datang para penjahat hendak merampoknya. Ia pun juga dipukuli hingga badannya sakit dan berluka-luka. Karena kesakitan, ia berteriak minta tolong. Tolong aku. Dan ketika ada seorang imam yang melewatinya, ia berteriak semakin kencang minta tolong. Akan tetapi, imam tersebut hanya melihatnya. Bahkan lebih parah lagi, imam tersebut mulai menjauhinya. Kemudian lewatlah seorang Lewi. Kembali orang tersebut berteriak minta tolong. Tolong aku. Tetapi orang Lewi itu juga menjauhinya. Orang Lewi itu tidak membantunya. Setelah beberapa lama, datanglah seorang Samaria. Orang Samaria ini terkenal sebagai musuh dari orang Yahudi. Akan tetapi, oleh karena kasih, ia mengobati orang Yahudi ini. Meskipun musuh, tetapi orang Samaria ini tetap peduli. Bahkan orang Samaria ini membawanya ke sebuah penginapan untuk diurus. Lebih lagi, orang Samaria itu juga membayar penginapan untuk bapak tersebut bisa pulih sempurna. Ia juga memesankan kepada pihak penginapan agar merawat bapak tersebut dan akan membayar kekurangan perawatannya ketika ia kembali nanti. Demikianlah Tuhan Yesus memberi contoh dari kasih yang sejati. Kasih yang diberikan kepada semua orang tanpa memandang latar belakang dan perbedaan yang ada. Kasih yang dinyatakan bahkan kepada seorang musuh adik-adik. Tuhan Yesus selama hidupnya menunjukkan bahwa Allah adalah kasih. Kasih merupakan sifat yang paling menonjol dari Allah. Hal ini dapat kita lihat dari pengorbanan yang Tuhan Yesus lakukan karena ia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Semua itu dilakukan hanya karena kasih-Nya kepada kita. Ialah sumber dari kasih itu sendiri adik-adik. Kasih yang sumbernya dari Allah itu bisa kita dapat melalui hubungan yang akrab dengan Tuhan.
Ketika adik-adik sering mendengarkan firman Tuhan, sering membaca dan merenungkan firman Tuhan, sering memuji dan memuliakan nama Tuhan, bahkan melalui nyanyian ataupun tarian, adik-adik telah menjalin hubungan yang akrab dengan Tuhan. Melalui hubungan itu, kita akan semakin dikuatkan nih dalam menunjukkan kasih kepada siapapun dan kapanpun juga. Kita tidak memilih-milih teman atau memilih-milih orang yang harus kita kasihi, karena Tuhan Yesus mencontohkan bahwa kasih itu harus kita nyatakan kepada semua orang. Lalu Kak, bagaimana kita dapat menunjukkan kasih? Yang pertama, kita bisa menunjukkan rasa peduli terhadap orang-orang terdekat kita loh adik-adik. Contohnya, mama, papa, adik, kakak, dan orang-orang serumah lainnya. Hal ini bisa kita lakukan dengan peka terhadap apa yang dibutuhkan oleh orang-orang sekitar kita. Bila orang tua kita sedang membersihkan rumah, kita boleh nih dengan sukarela membantu kedua orang tua kita. Kita juga bisa menawarkan diri untuk mencuci baju, atau mencuci piring, menyapu, dan kegiatan membersihkan rumah lainnya. Nah, selain itu, ketika kita melihat adik kita sedang kesulitan dalam pembelajarannya, kita juga bisa menawarkan kepada mereka, "Dek, apakah kamu membutuhkan bantuan?" Dengan demikian, orang-orang sekitar kita bisa semakin merasakan kasih yang kita terapkan, kasih yang kita tunjukkan kepada mereka. Karena kasih sendiri harus selalu dilakukan supaya kasih itu bisa semakin melekat dengan pribadi kita. Selain itu, kita juga bisa menunjukkan kasih melalui pertemanan kita dengan semua orang. Kiranya adik-adik dapat menerima perbedaan yang ada di tengah-tengah pertemanan adik-adik. Baik itu teman adik-adik yang beragama lain ataupun bersuku lain. Atau juga mungkin rasnya yang berbeda. Ada yang kulit putih, ada yang kulit hitam, ada yang kulit kuning. Semua itu dipandang baik oleh Tuhan. Dan oleh karena itu, kita pun harus belajar untuk menghormati serta menerima orang-orang yang berbeda dengan kita. Dan dengan demikian, kita pun telah menunjukkan kasih di tengah-tengah perbedaan yang ada. Dan yang terakhir, kita dapat menolong sesama nih dengan cara-cara kecil, tindakan-tindakan kecil yang kita lakukan, bila terus kita lakukan akan menjadi gunung. Nah, hal-hal kecil ini adalah membukakan pintu untuk orang lain. Ketika adik-adik berjalan-jalan nih ke mall, adik-adik bisa menahan pintunya terlebih dahulu supaya orang yang di belakang adik-adik bisa lewat tanpa harus membuka pintu. Selain itu, adik-adik juga dapat memberi sumbangan kepada yang membutuhkan. Tabunglah sedikit dari uang jajan adik-adik untuk kelak disumbangkan kepada mereka yang lebih membutuhkan. Dan yang ketiga, adik-adik bisa nih memulai berbagi makanan dengan teman yang tidak membawa bekal. Untuk situasi yang nanti ketika sudah tidak ada lagi pandemi ini, adik-adik bisa semakin peduli terhadap keadaan teman-teman. Ketika adik-adik lihat ada yang tidak membawa makan, tawarkanlah makananmu dengan rela hati. Nah, karena kita sudah sampai di akhir pembahasan kita, kakak akan memberi kesimpulan. Yang pertama, Allah adalah kasih, dan kita anak-anaknya pun harus menunjukkan kasih tersebut dalam hidup sehari-hari kita. Seperti orang Samaria yang murah hati, kita juga harus menunjukkan kasih kepada siapapun dan kapanpun. Kasih dapat kita tunjukkan melalui kepedulian terhadap keluarga, teman, bahkan orang yang baru kita kenal. Sekian pembahasan hari ini. Kiranya adik-adik dapat semakin menunjukkan kasih dan mengambil inti dari pembelajaran kita hari ini dengan baik. Untuk itu, marilah kita menutup ibadah ini dengan doa.
Adik-adik, mari kita satukan hati, lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman-Mu yang hari ini kami terima. Puji syukur kami panjatkan atas kasih yang Engkau nyatakan dalam hidup kami. Kiranya kami dapat menunjukkan sifat kasih dalam kehidupan kami sehari-hari dan menjadi berkat bagi orang sekitar kami juga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kalian dapat salam kasih dan rindu dari kakak abang GSM kelas 4, 5, dan 6 loh. Ingat untuk selalu mengikuti protokol coronavirus sehingga kita dapat menghambat serta mencegah penyebaran virus corona. Selamat hari Minggu dan selamat beraktivitas. God bless you.